Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, di dalam video berikut ini adalah betapa munafiknya ya Habib-habib imigran Yaman yang ada di sini, seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, Taufik Asegaf, Hanif Alatos, Novel Bamumin. Mereka ini mulutnya kotor sekali ya, menjelek-jelekan pemerintah Indonesia, menghina pemerintah Indonesia, menghina kiai-kiai pribumi Indonesia, mengatakan bahwa kiai-kiai pribumi yang dekat dengan pemerintah itu adalah kiai-kiai penjilat dan kiai-kiai pengkhianat Nabi. Padahal yang penjilat yaitu ya Habib-habib sendiri, imigran Yaman, ya. Terus yang pengkhianat Nabi ya Habib-habib sendiri, imigran Yaman. Tapi mereka dasar pengecut, mengalihkan pada atau menjelekkan pada kita-kita ini orang pribumi. Padahal mereka lah yang tidak tahu diri ya. Udah numpang, udah enak, minta dihormati, ya, minta dihargai, minta dilayani, udah itu menghina lagi. Nah ini adalah watak atau karakter yang kurang baik lah ya, kurang baik. Jadi seandainya pun ya, setidaknya punya rasa atau sikap tahu diri ya. Sebagai tamu itu harusnya lebih baik daripada tuan rumahnya. Nah, di mana-mana begitu ya. Ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mestinya begitu. Jadi tidak menyakitkan hati yang punya rumah ya. Kalian ini tamu ini. Jadi harus tahu diri lah ya. Untuk itu, ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Bahar bin Smith itu sering menyampaikan hadis ini. Rizik Syihab juga sama. Taufik juga sama. Ini Habib semua. Kalau saya katakan mereka ini menjilat ludah sendiri. Kalau kita pahami, ketika Habib Lutfi mengatakan tidak ada mufti di Indonesia sehebat Utsman bin Yahya dan satu-satunya nggak ada yang lain, lalu apa gunanya kayak Abu Yamuh tadi? Abu Yamuh tadi ini mufti Syafi'i yang diakui di tanah Hijaz sampai dini hari. Nggak ada apa-apanya Habib Lutfi itu. Bahkan presiden dijelek-jelekan. Pak Jokowi disebut apa? Kodok. Wes macam-macam. Bahkan sampai Pancasila aja dulu sama si Rizik tuh, cuman dia udah minta maaf, dipantatin. Betul itu. Coba kita nyatakan tidak akan pernah berhenti untuk mengungkap kebenaran. Siapapun itu yang ingin merusak sejarah marwah Nusantara, lebih-lebih adalah imigran Yaman yang mengatasnamakan dzurriyyah Nabi, tetap kita bongkar sampai kapanpun. Itu yang pertama ya. Yang kedua, problem bangsa kita ini disadari ataupun tidak, di sini ada grand design. Kenapa kita selalu membongkar dari oknum-oknum yang betul-betul menyalahgunakan sejarah yang ada pada diri-dirinya habaib? Karena yang kita lihat, para habaib ini sudah punya desain kalau kita anggap sebagai pembodohan massal. Nanti kita ungkap. Nah, kalau Muhyiddin dikatakan pembodohan massal, pastinya wah kamu itu tahu apa tentang Habib. Antum itu nggak tahu, dia lebih mulia. Dijawab Pak Mujib, saya mah bukan antum gitu. Ingat satu catatan, ada pembodohan massal
yang menjadi problem bangsa kita, yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kesucian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya sampaikan? Banyak para habaib yang menghinakan ulama-ulama kita, apalagi para kiai kita yang dekat dengan pemerintah, disebut orang-orang yang khianat kepada baginda Rasul. Sementara dari para habaib yang dekat dengan pemerintah tidak pernah mereka bahas. Satu, itu sudah gejala pembodohan massal. Masa kita dituntut untuk husnudon kepada para habaib, sementara kepada para kiai harus suudon? Nanti dulu. Saya kemarin sampaikan, kalau pembodohan massal ini sudah melekat kepada anak bangsa, dua yang akan menjadi kerusakannya. Satu, mentalitas yang rusak. Yang kedua, akidah. Ada kiai yang dekat dengan pemerintah, disebut kiai dunia. Ada ulama kita yang dekat dengan pemerintah, disebut ulama yang khianat kepada Rasulullah. Sementara para habaib yang dekat dengan pemerintah tidak pernah mereka bahas. Ini namanya kemunafikan. Padahal hadisnya yang disampaikan sama. Bahar bin Smith itu sering menyampaikan hadis ini. Rizik Syihab juga sama. Taufik juga sama. Ini Habib semua. Kalau saya katakan mereka ini menjilat ludah sendiri. Andalannya begini, dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik begini. Al ulama umana ur-rusul, walaupun si Bahar salah bacanya. Bukan al ulama umana ur-rasul. Al ulama amana ur-rasul katanya. Goblok, itu bukan pinter. Bukan amanah, umana, saya benerin ya. Itu yang di kajian di Tajul Alawin kemarin, saya tadi nonton. Oh begini ternyata. Itu ada doktrin besar-besaran. Hanya gara-gara kejadian Tuan Guru Bajang itu loh Gus. Itu dikata-katain ulama kita. Padahal para habaib itu loh, tidak ada selain orang Indonesia, wabil khusus orang-orang NU yang memuliakan para habaib. Maksudnya yang berlebihan, gak ada. Uang di Mekah itu yang kita nggak bisa bedain tuh mana Habib sama yang bukan, sama-sama biasa aja. Hanya di Indonesia harusnya bersyukur mereka dengan warga Nahdliyin, warga masyarakat bangsa Indonesia. Ulama kita dikata-katain penjilat mah dan lain sebagainya. Harusnya sadar lah, sebelum Anda ngomong tentang ulama kita tuh, habaib yang merongrong pemerintah kamu lurusin. Kalau memang adil. Ini kan enggak doktrin. Menjadi doktrin. Kemarin menyampaikan begini, Bahar bin Smith, al ulama umana ur-rusul, tapi bacanya al ulama amana ur-rusul. Saya katakan salah. Kenapa? Karena di sini umana, jamak taksir ya. Para ulama itu adalah orang-orang yang memegang amanah Rasul. Ala ibadillahi ma lam yukhalitus sultan. Yang memegang amanah Rasul untuk mengurus seluruh umat selagi dia tidak berpolitik, selagi dia tidak masuk ke ranah pemerintah. Ingat, di dalam syarah hadis ini bukan larangan ulama dengan pemerintah, tapi malam yukhalitus sultan fizzulmi, harusnya dijelasin tuh si Bahar itu. Jangan sampai ada dalam mindset masyarakat kita, wah ada ulama kita nih dekat dengan presiden, akhirnya disebut penjilat. Nanti begitu mindsetnya. Jelasin sarahnya. Malam yukhalitus sultan ini fidzulmi, artinya bercampur baur dengan pemerintah yang zalim. Giliran Mufti Batavia yang kita bahas, yang jelas-jelas Mufti Batavia ini bercampur baur dengan kolonial Belanda, pemerintah yang zalim kepada masyarakat Indonesia. Dia katakan orang soleh. Ini kan sudah berbeda jalur. Ini masalahnya marwah bangsa Indonesia. Makanya saya katakan, wah mereka ini termasuk munafiknya besar. Kita sudah buka manuskrip sejarah-sejarah pengkhianatannya Habib Utsman, masih dikatakan soleh. Udah jelas dia mah masuk ke pemerintah Hindia Belanda, dan pada waktu itu kita dijajah oleh Belanda. Udah jelas berarti masuk di pemerintahan yang zalim. Faqad khanur rusul
fahdharuhum wa'taziluhum. Kalau ulama ini masuk ke dalam pemerintah yang zalim, maka sungguh dia telah khianat kepada para rasul, dan berhati-hatilah dengan ulama tersebut dan jauhilah. Itu maksudnya si Bahar begitu. Akhirnya dia mendesain di dalam majlis seakan-akan yang amal ma'ruf nahil mungkar mengajarkan kebenaran itu adalah dari klan Ba'alawi, dari habaib. Pengecut kalau menurut saya. Kalau kita menyampaikan mau kiai, mau ajengan, mau gus, mau aang, mau habib, sama saja kalau konteksnya seperti ini. Gak bisa. Jadi ini ada pembodohan massal. Sama, apalagi Habib Lutfi mengatakan Habib Utsman bin Yahya ini adalah mufti satu-satunya awalan wa akhiron, katanya. Awal dan akhir mufti Indonesia. Sejak kapan Indonesia punya mufti Utsman bin Yahya? Gak ada. Mohon maaf ketua Jatman, ketua Sufi. Yang ngangkat Habib Lutfi itu bukan ulama kita, bukan pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda, usulan dari Senok Horgonnya. Ingat-ingat, kita punya catatan mau dibuka lagi. Itu loh dibenar-benarkan sama Habib Lutfi. Duh, kalau begitu bagaimana? Nah, ini namanya saya katakan pembodohan massal. Doktrin yang sangat luar biasa. Kalau kita kaji lebih dalam, yang terjadi pada saat ini di Indonesia, berapa banyak dari mereka klan Ba'alawi yang menjilat pemerintah, bahkan dengan kepentingan politiknya mengatasnamakan jargon agama, menggunakan jargon agama, mempolitisasi agama. Banyak. Coba disimak tuh, dari mulai Pilpres kemarin yang istimewa ulama yang mana yang masuk di kategori itu. Kalau kita pahami, ketika Habib Lutfi mengatakan tidak ada mufti di Indonesia sehebat Utsman bin Yahya dan satu-satunya, nggak ada yang lain, lalu apa gunanya? Kayak Abu Yamuh tadi. Abu Yamuh tadi ini mufti Syafi'i yang diakui di tanah Hijaz sampai dini hari. Gak ada apa-apanya Habib Lutfi itu. Betul. Sampai dini hari para habaib kencing berdiri lah, bisa jadi begitu ya. Kalau ke tempatnya Abu Yamuh tadi, sekalipun Habib Lutfi gak berani, karena Abu Yamuh tadi paham sifat terjangnya para habaib. Gak boleh begitulah. Silakan Anda muliakan klan Anda, tapi ingat Anda itu menumpang di Indonesia.